Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini selamat berjumpa kembali dengan Ibu Iroh Rohayati. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang nasihat dari Imam Al-Ghazali. Baik, kita simak materi ini, yaitu tentang nasihat. Apa nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini? Imam Al-Ghazali pernah memberi nasihat kepada murid-muridnya tentang apa yang paling dekat, paling jauh, paling berat, paling besar, paling ringan, dan paling tajam. Jika kita renungkan, nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat berat akan penuh makna. Jika seorang muslim menyadari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut, insya Allah ia akan menjadi muslim yang baik di dunia dan di akhiratnya. Apa nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut? Nasihat penuh makna dari Imam Al-Ghazali. Pertama, yang paling dekat ialah mati. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-murid beliau tentang apa yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan ini. Di antara murid-murid beliau ya, tentang apa yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan ini. Di antara murid-murid tersebut ya, ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa yang paling dekat dengan kita adalah mati. Karena mati itu janji Allah yang pasti akan menimpa semua insan bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ya, jadi yang paling dekat dengan kita itu ya, bukan orang tua ya, bukan guru, bukan teman, bukan kerabat, tetapi kematian. Kemudian yang kedua, yang paling jauh adalah masa lalu. Imam Al-Ghazali menjelaskan yang paling jauh adalah masa lalu. Karena bagaimanapun caranya kita tidak bisa kembali ke masa lalu.
Karena itu jangan membanggakan kebaikan di masa lalu. Teruslah meningkatkan kebaikan untuk hari ini dan esok hari. Jangan sampai menghitung-hitung kebaikan kita di masa lalu. Kemudian yang ketiga, yang paling besar adalah nafsu. Masalah paling besar yang harus kita hadapi ialah nafsu. Acap kali nafsu menjerumuskan manusia ke jurang nista, hingga kehidupannya di dunia hancur dan azab menunggu setelah kematian. Kemudian yang keempat, yang paling berat adalah menanggung amanah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu sekaligus tidak mau menerima ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga menyebabkan manusia banyak masuk ke jurang neraka karena tidak sanggup menanggung amanah tersebut. Kemudian yang kelima, yang paling ringan ialah meninggalkan sholat. Hanya karena kesibukan kecil, manusia rela meninggalkan sholatnya. Padahal sholat adalah tiang agama. Jika manusia hanya hidup untuk mencari makan dan kesenangan, maka tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Hanya memikirkan perut dan di bawah perut. Itu tidak ada bedanya manusia seperti itu dengan binatang. Kemudian yang keenam, yang paling tajam ialah lidah. Dengan lidah, manusia menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya. Kita sering mendengar pepatah bijak mengenai bahaya lidah, yaitu kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Nah, itu yang paling tajam. Jadi lisan itu bisa menentukan keselamatan seseorang. Salamatul insan pihib di lisan. Selamatnya manusia itu bisa ditentukan dengan lisannya. Kadangkala ya ada juga ya yang menyebutkan mulutmu harimaumu. Nah, di zaman sekarang itu tidak saja mulutmu harimaumu, tapi bisa juga jarimu harimaumu sekarang itu ya. Karena kita bisa saja ketika kita salah nge-share ataupun salah ngechat ya, chattingan itu ya, jadi bisa melukai perasaan hati orang lain. Nah, dengan yang keenam ini kita harus hati-hati ya. Dengan sangat tajamnya lidah itu kita harus pandai menjaganya. Jangan sampai orang banyak ya terlukai dengan ucapan-ucapan kita. Jagalah lisan kita ini dalam berucap. Manakala ucapan itu bermanfaat dan baik ya untuk orang banyak, itu silahkan diucapkan. Tetapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik kita itu diam ya. Diam itu emas ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara yang lebih baik ya, tidak bisa berbicara yang baik, yang bermanfaat, lebih baik kita itu diam ya. Nah, jadi dari nasihat Imam Al-Ghazali yang 6 ya, nasihat ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, bisa menjaganya ya, dari mulai yang pertama sampai ke-6 ya. Kita bisa menjaga dan bisa berhati-hati dengan adanya kematian ya, kemudian dengan lisan ya. Nah, itu kita harus pandai menjaganya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada salahnya Ibu mohon maaf, itu karena kesalahan dari kebodohan Ibu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.